selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan Pak, nama saya David Hasan, mahasiswa perawat dari tingkat 3B D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Bapak dengan Bapak Asep ya Pak, berasal dari Tasikmalaya. Iya. Bapak, sesuai dengan kontrak waktu kita yang kemarin, bahwasannya hari ini kita akan melakukan penjualan kesehatan Pak. Materinya mengenai perilaku mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat. Tujuan saya kali ini melakukan penyuluhan kesehatan yaitu supaya Bapak mengetahui betapa pentingnya jajanan dan makanan sehat itu. Nah, selain itu, Bapak juga harus mengetahui jajanan sehat itu apa, seperti apa karakteristiknya jajanan sehat itu, lalu makanan sehat itu seperti apa, dampak mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat yang tidak sehat itu seperti apa. Lalu apa sih pencegahan dari supaya terhindar dari membeli dan mengkonsumsi jajanan yang sembarangan. Jadi seperti itu Pak. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau bersedia saya akan melakukan memberitahu dengan memakai media apa ya Pak untuk melakukan penyuluhan kesehatan ini. Nah, di sini saya mempunyai poster Pak. Bapak bisa membacanya ya Pak. Poster mengenai perilaku mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat. Nah, selain media poster, saya mempunyai media PowerPoint Pak untuk menjelaskan materi mengenai perilaku membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat itu seperti apa. Baik Pak, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak. Baik Pak, kita mulai ya Pak ke materi yang pertama. Nah, bisa dilihat Pak. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan jajanan sehat itu? Bapak mengetahui nggak jajanan sehat itu seperti apa maksudnya? Paling jajanan yang bersih dan sehat. Nah, Bapak tadi mengatakan jajanan sehat itu jajanan yang bersih dan sehat ya Pak. Nah, baik kita lihat ya Pak, apakah benar atau tidak. Nah, iya. Jajanan sehat itu dapat diartikan jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, jajanan sehat ini, maksudnya jajanan atau makanan-makanan ini bisa ditemukan di luarannya Pak, bisa di pinggir jalan, di kaki lima, ataupun di toko-toko yang biasa kita lihat di pasar atau di pinggir jalan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita tuh dengan jajanan sehat ini harus memilah dan memilih Pak. Apakah jajanan itu bersih? Apakah jajanan itu aman dikonsumsi? Apakah jajanan itu baik bagi tubuh kita sendiri? Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan selanjutnya di sini ada karakteristik jajanan sehat itu seperti apa. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya jajanan sehat itu adalah jajanan yang mempunyai karakteristik bersih, aman, dan bergizi tentunya. Nah, yang pertama bersih. Bersih di sini dalam arti bahwasanya tempat dan penjualannya itu yang bersih Pak, tidak kotor. Jadi misalkan ada tempat nih, ada pedagang atau ada penjualan menjual makanan, tapi tempatnya itu kurang bersih atau kotor gitu. Bisa dilihat dari tempatnya itu ada debu-debu atau ada makanan itu terbuka, itu pun sangat berpengaruh Pak dalam karakteristik jajanan sehat itu sendiri. Bahwa lalu makanan itu harus dengan wadah yang bersih dan tertutup pastinya. Kalau misalkan ada penjual makanan itu disengaja atau dibiarkan makanan itu terbuka, maka itu akan mengundang benda-benda asing ke dalam makanan tersebut Pak. Misalkan ada makanan nih yang disengaja terbuka oleh penjualnya, pasti itu tuh kita nggak tahu itu tuh makanannya itu bersih atau tidak. Yang biasanya yang disengaja dibuka itu Pak. Nah, kita tuh nggak tahu apakah ada orang-orang yang sengaja batuk atau sengaja bersin di area sekitarnya, atau
ada salah satu konsumen yang misalkan menyomot makanan itu dengan tangan seadanya tanpa cuci tangan terlebih dahulu gitu kan. Kita nggak tahu tangannya itu bekas apa, pasti apakah ada bakteri atau ada virus yang menempel di tangannya gitu Pak. Jadi diusahakan Bapak apabila menemukan atau jajan di tempat luar atau di pinggir jalan, diusahakan tempat atau wadahnya yang tertutup ya Pak. Lalu bersih dalam arti bebas dari binatang pembawa kuman dan bebas dari kotoran dan debu, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya misalkan ada penjual makanan di pinggir jalan. Nah itu tuh ada saja kendaraan-kendaraan yang lewat atau bisa dilihat dari asap kendaraan bermotor, itu kan sangat berpengaruh Pak bagi makanan itu sendiri. Apakah makanan itu nempel dari asap-asapnya itu atau dari debu-debu kendaraan. Nah kita tuh nggak tahu Pak. Jadi diusahakan seperti yang saya bilang tadi, mencari jajanan dengan wadah yang tertutup Pak, biar supaya aman. Nah karakteristik jajanan sehat yang kedua yaitu aman. Nah aman di sini ada beberapa kategori Pak. Aman dari bahaya biologis, aman dari bahaya kimia, sama aman dari bahaya fisik. Nah, yang pertama aman dari bahaya biologis. Nah, di sini tuh terhindar dari mikroba patogen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang di poin bersih, bahwasanya makanan tuh harus tertutup supaya terhindar dari mikroba-mikroba seperti bakteri, virus, protozoa, dan lain sebagainya, supaya tidak masuk ke dalam makanan itu. Nah selanjutnya bahaya kimia. Bahaya kimia ini apakah kita tuh harus mengetahui makanan tersebut ini memakai bahan-bahan yang zat kimia atau tidak Pak. Jadi kita tuh harus mengetahui apakah itu tuh ada kandungan kimia atau tidak. Nah salah satunya apabila kita mengetahui itu makanan itu ada bahan kimia atau tidak, bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari teksturnya, dan bisa dilihat dari segi rasanya. Nah, misalkan dari segi warnanya, warnanya ini pasti misalkan ada yang mencolok. Nah, pasti itu menggunakan bahan kimia apa Pak? Kalau boleh tahu. Biasanya. Nah, ya bahan kimia menggunakan zat pewarna ya Pak ya. Lalu dari teksturnya Pak, makanan itu misalkan teksturnya ini kenyal, gitu Pak. Itu menggunakan bahan kimia apa Pak yang Bapak tahu? Pengembang paling. Pengembang ya Pak ya. Nah, supaya teksturnya itu lebih bagus gitu dari biasanya. Lalu dari segi rasanya, misalkan rasanya ini tidak bisa dideskripsikan gitu Pak, kayak gimana Pak untuk memakai bahan kimia dari segi rasa, contohnya seperti apa yang Bapak tahu? Ayo Pak. Ya berbeda gitu dari yang lain. Nah baik Pak, kalau dari segi rasa itu biasanya menggunakan bahan penyedap Pak, bahan penyedap makanan supaya rasa ini menjadi enak gitu Pak. Nah itu salah satu bahan kimia ya Pak ya. Nah selanjutnya karakteristik makanan yang jajanan yang sehat itu adalah yang bergizi, yaitu dengan memperhatikan gizi seimbang sama makanan yang sangat bervariasi gitu ya Pak. Dimulai dari makanan ada lauk pauk, nasi, buah-buahan, dan susu misalkan, itu menggunakan bahan makanan yang bervariasi supaya kita tuh mempunyai gizi yang sangat seimbang. Nah selanjutnya makanan sehat itu adalah di sini ada 4 komponen ya Pak untuk makanan sehat itu. Nah di sini ada protein, karbohidrat, lemak, sama vitamin dan mineral. Nah protein ini merupakan sumber kecerdasan,
kekebalan, dan pertumbuhan. Nah, contoh dari bahan makanan protein yang Bapak tahu seperti apa? Protein, telur. Nah, ya benar, seperti telur, daging ayam, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada karbohidrat. Komponen yang kedua itu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi, kekuatan, dan tenaga. Nah, untuk karbohidrat ini contoh makanan yang Bapak tahu apa? Paling nasi, Iya, nasi, ubi-ubian. roti, jagung, umbi-umbian. Ya, Bapak benar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lemak. Lemak ini merupakan sumber kecerdasan dan kekebalan bagi tubuh kita, Pak. Nah, yang Bapak tahu contoh makanan yang berasal dari komponen lemak ini apa, Pak? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya, Pak. Nah, kalau lemak ini bisa dari ikan, bisa dari buah-buahan seperti alpukat yang mengandung lemak yang sangat tinggi gitu, Pak. Nah, komponen yang keempat yaitu vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini merupakan sumber kesehatan, kebugaran, dan kekebalan bagi tubuh kita. Nah, Bapak tahu nggak contoh makanannya seperti apa untuk vitamin dan mineral? Paling dari buah-buahan, vitamin. Dari buah-buahan, ya Pak, benar. Contoh lain itu contohnya seperti susu ya Pak. Ya. Susu, kacang kedelai itu merupakan vitamin dan mineral. Buah-buahan juga bisa termasuk seperti jeruk, apel, pir, pisang, dan lain sebagainya yang mempunyai vitamin masing-masing, apa misalnya vitamin A, B, C. Nah, baik Pak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak memberi dan mengkonsumsi makanan dan jajanan yang tidak sehat. Itu seperti apa? Nah, di sini ada kotor dan tidak tertutup. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasannya kotor dan tidak tertutup ini dapat mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal bagi tubuh kita, Pak. Nah, apabila kita memakan atau mengkonsumsi atau membeli sekaligus makanan yang berasal dari kotor dan tidak tertutup ini, akan mengakibatkan kita tuh bisa sakit perut, bisa demam, diare, bisa muntaber, tipes, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari imun tubuh kita sendiri ya Pak dalam menanggapinya. Nah, selanjutnya yaitu warna indah mencolok. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, dengan warna yang indah mencolok ini pasti ada sesuatu yang terselubung di dalamnya Pak, di dalam makanan tersebut. Apakah makanan tersebut memakai zat pewarna atau tidak, kita kan tidak tahu. Nah, akibat dari warna yang tidak mencolok ini akan mengakibatkan kerusakan hati, paru, otak, usus, lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kental, awet, dan mencolok. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa tekstur dari makanan itu sendiri pasti ada hal-hal yang terselubung juga di dalamnya. Apakah pakai bahan pengawet, apakah memakai bahan yang pengembang, dan lain sebagainya. Itu juga akan mengakibatkan kerusakan hati, lambung, ginjal, dan lain sebagainya yang dapat merusak tubuh kita. Nah, yang terakhir yaitu terlalu gurih dan manis. Nah, terlalu gurih dan manis ini disebabkan oleh dari menggunakan bahan makanan yang pengawet sama bahan pemanis ya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh akan mengakibatkan yang sangat fatal Pak, yang zat pemanis ini, yaitu bisa kanker otak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke pencegahan agar kita sebagai manusia yang mengkonsumsi makanan tidak jajan sembarangan Pak. Nah, yang pertama
kita harus sarapan pagi. Yang kedua, kita harus membawa bekal atau makanan dari rumah. Nah, dengan sarapan pagi ini merupakan makanan yang paling penting dalam aktivitas seharian, Pak. Nah, kita kan dalam seharian ini pasti membutuhkan energi yang cukup banyak, Pak. Ya. Dengan sarapan kita bisa menutupi itu ke kebutuhan energi-energi itu dengan sarapan supaya tubuh kita tetap kuat, sehat, dan bugar, Pak, untuk menjalani aktivitas-aktivitas dalam sehari. Nah, yang kedua, supaya kita tidak jajan sembarangan, yaitu kita membawa bekal, Pak, bekal dari rumah, ya makanan dari rumah, Pak, supaya kita tuh terhindar dari sikap kita membeli atau tergiur dari makanan-makanan yang ada di sekeliling kita. Cukup sekian materi dari saya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Pak, dari materi yang sudah saya paparkan tadi? Tidak ada, Pak, ya? Baik. Kalau tidak ada, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan ya, Pak, untuk Bapak. Untuk mengulas materi yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, saya ingin bertanya, karakteristik apa sih yang ada pada jajanan sehat? Bersih, aman, dan bergizi. Bersih, aman, dan bergizi. Ya, Bapak benar. Dengan karakteristik jajanan sehat ini, kita bisa mengetahui bahwasanya kita tuh harus memilah dan memilih jajanan sehat itu dari segi kebersihannya, dari segi keamanannya, dan dari segi bergizi atau tidak bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih, Pak, apa sih dampak dari membeli dan mengkonsumsi makanan atau jajanan yang tidak sehat? Ya sakit perut gitu. Lalu ada lagi, Pak? Udah. Iya, Pak, benar ya, Pak, yang Bapak jawab tadi, bahwasanya dampak dari membeli dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan sakit, yaitu sakit perut, diare, dan lain sebagainya, Pak, ya. Itu untuk penyakitnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak, nih, bagaimana, Pak, cara kita mencegah supaya terhindar dari jajan sembarangan nih, Pak? Bapak tahu nggak? Sarapan pagi sama mau bekal dari rumah. Nah, iya, Pak, benar. Bahwasanya cara mencegah yang paling utama supaya terhindar dari jajan sembarangan itu yaitu sarapan pagi dan membawa bekal dari rumah. Nah, dengan dua kegiatan ini merupakan itu bisa memicu gitu terhindar dari untuk membeli makanan dan jajanan yang sembarangan. Nah, tepuk tangan untuk Bapak yang bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari penyuluhan kesehatan tentang perilaku membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan yang sehat, Pak. Nah, semoga Bapak bisa mengaplikasikannya, Pak, dari materi yang saya paparkan kali ini. Dimulai dari sarapan pagi, dimulai dari bawa bekal dari rumah, gitu ya, Pak. Baik, Pak, sekian penyuluhan kesehatan dari saya. Semoga materinya bermanfaat ya, Pak, bagi Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.